kekalahan dari Uzbekistan dalam Piala Asia U23. Kekalahan 2-0 mungkin membuat kita nyesek atau bersedih. Namun ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kekalahan ini. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Oke, lanjutan AFC U23 semifinal, kita akhirnya harus tunduk 2-0 dari Uzbekistan. Tentunya kekalahan ini membuat kita sedih, membuat semangat kita mungkin ada yang turun, karena ya harapan kita walaupun kita mempunyai target hanya lolos di 8 besar, tapi kalau sudah masuk semifinal tentunya kita ingin bisa terus melaju bahkan sampai final, sampai juara kalau perlu. Namun akhirnya kita harus mendapatkan fakta lain, kita dikalahkan oleh Uzbekistan. Tim yang dalam AFC U23 ini belum pernah kalah dan belum pernah kebobolan. Rupanya Uzbekistan ini ngeri juga ya permainannya. Bahkan dari segi permainan Uzbekistan lebih ngeri daripada Korea. Kemarin waktu lawan Korea kita masih bisa ngelawan lah, masih bisa menyerang, masih bisa menggocek bola dengan leluasa. Namun ketika lawan Uzbekistan sama sekali hampir kita tidak bisa menggocek bola, kita tidak bisa memegang bola, kita tidak bisa mengendalikan permainan. Pressing yang dilancarkan oleh Uzbekistan benar-benar membuat kita kebingungan, membuat kita kesulitan sehingga harus menarik bola ke belakang lagi. Kita menarik bola masih di pressing lagi sehingga memaksa pemain-pemain kita melakukan kesalahan sehingga bisa menguntungkan pemain Uzbekistan. Dari awal pertandingan, dari awal kick off dimulai sudah terlihat bahwa Uzbekistan lebih unggul daripada kita secara strategi, secara skill, secara permainan. Walaupun saya berharap ini mungkin baru awal-awal, nanti mungkin ya menit keberapa gitu kita sudah mulai bisa membalikkan permainan sehingga kita bisa menguasai. Namun ternyata permainan Uzbekistan nggak berubah, tetap aja ngepres, tetap aja membuat kita bingung, tetap menyulitkan pemain-pemain kita. Itu dari awal sampai akhir pertandingan. Jarang sekali kita bisa melihat pemain kita menguasai pertandingan atau menguasai bola, menggocek bola dengan leluasa. Jarang sekali. Gangguan-gangguan Uzbekistan dilancarkan terus-menerus dari awal kita memegang bola. Kalau kita bandingkan pertandingan kita melawan Korea, jelas jauh. Pemain-pemain kita ketika melawan Korea masih ada momen-momen kita memegang bola, menguasai pertandingan, gocek sana, gocek sini, sehingga menyulitkan pemain Korea. Kita juga masih bisa masuk ke jantung pertahanan Korea. Namun kali ini ketika melawan Uzbekistan susah sekali masuk ke pertahanan Korea. Ke Uzbekistan. Kiper Uzbekistan seperti magabut ya, nggak kerja sama sekali karena rapatnya pemain-pemain Uzbekistan. Mereka bermain sangat disiplin, menutup ruang juga bagus, mengganggu pemain-pemain kita juga sangat bagus. Pemain kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau sampai terjadi gol, mungkin skornya bisa lebih dari 2-0 karena yang beberapa peluang kan sempat terkena tiang. Ada yang di atas Hernando kena tiang, di samping kanan kena tiang, ya ada beberapa yang diselamatkan oleh tiang gawang. Harusnya kita, kalau kita ngomongin fair ya, kita kalah lebih dari 2-0 kalau ngomongin fair. Kemudian gol yang dianulir oleh wasit, gol Ferrari, juga terlihat semakin meruntuhkan mental kita. Mental kita jadi semakin lebih down gitu ya. Permainan kita jadi lebih amburadul dari sebelumnya setelah gol tersebut dianulir.
seperti yang dikatakan STY ketika wawancara, pemain-pemain kita terlihat grogi, tidak bermain lepas, skema permainan jadi amburadul dan lain sebagainya, sehingga permainan kita nggak bisa maksimal. Oke, saya nggak akan membahas teknis permainan di lapangan, namun yang saya ingin bicarakan di sini adalah kita bisa mengambil hikmah dari pertandingan melawan Uzbekistan kemarin. Dan ternyata kita masih punya banyak sekali kekurangan di timnas kita. Mungkin kemarin kita bermain terlihat bermain bagus, namun bisa jadi itu karena lawan juga menyepelekan kita, atau lawan nggak mempunyai squad yang bagus, sehingga kita terlihat bisa lebih melawan, terlihat bisa bagus, bisa menang. Namun ketika di semifinal semuanya lebih terlihat. Dari mental juga kita bisa melihat bahwa pemain kita ternyata belum 100% siap menghadapi laga penting seperti di semifinal. Juga dari skill, dari fisik, kita sering kalah dalam adu lari atau adu sprint, dalam gocek bola, penguasaan bola, dan macam sebagainya. Bagaimana cara lepas dari tekanan ketika kita dipres oleh pemain-pemain yang bagus, yang sekelas Uzbekistan, bagaimana bisa keluar dari tekanan itu, kita juga masih belum bisa maksimal. Intinya nampak sekali bahwa tim kita ternyata masih punya banyak kekurangan. Erick Thohir juga sempat mengatakan dulu bahwa PSSI terus mencari bibit-bibit pemain dari luar negeri yang punya darah keturunan Indonesia untuk bisa diajak membela timnas. Mungkin ini maksudnya, karena Erick Thohir mungkin menyadari bahwa skuad yang seperti ini, dengan kemampuan seperti ini, masih kurang, masih dirasa kurang untuk bisa bersaing di Asia. Apalagi kalau kita tujuannya mendapatkan Piala Dunia, squad yang seperti ini masih terasa kurang. Benar juga kata Coach Justin waktu itu di beberapa podcast bahwa untuk mengincar Piala Dunia 2026 memang nggak realistis, karena squad kita ternyata masih kurang. Namun untuk mengejar Piala Dunia ya mungkin realistisnya di 2030, karena kemungkinan pemain-pemain yang sekarang ini bisa lebih berkembang lagi, bisa dimatangkan lagi, dan penambahan squad jika kita menemukan squad yang lebih berpotensi untuk memperkuat timnas. Jadi dari pertandingan ini kita bisa menilai seberapa tinggi skor kita. Mungkin kalau ada yang menilai dengan skor ya silahkan, seberapa tinggi skor kita dan jika dibandingkan dengan tim-tim lain. Oke, mungkin kita bisa menilai ketika melawan Korea U23, kita mungkin bisa menilai ketika melawan Vietnam, melawan Australia, tapi kan belum semuanya, masih ada Uzbekistan di semifinal. Mungkin kalau kita bisa lolos, kita akan ketemu Jepang, atau besok kita akan ketemu Irak. Nah, penilaian seperti itu akan sangat penting, seberapa tinggi skor kita, sehingga kita bisa terus mengenjot, terus mengembangkan lagi, terus mencari pemain naturalisasi jika perlu, karena naturalisasi sangat penting juga untuk akselerasi, untuk menggenjot performa timnas agar bisa bersaing di Piala Asia. Dan mungkin sebagai penutup di video ini, saya berharap kita nggak usah bersedih, nggak usah galau, nggak usah patah hati melihat timnas kalah kemarin. Yang penting kita tetap mendukung timnas, kita menjaga pemain-pemain timnas sesuai dengan kapasitas kita, jangan sampai mengganggu pemain-pemain sehingga konsentrasi mereka dalam berlatih atau semangat mereka jadi kendur. Kita dukung terus, besok kita lawan Irak, kalahkan Irak sehingga kita bisa lolos di Olimpiade. Namun pembinaan jangan sampai lupa, karena kita butuh adik-adik kita yang bisa meneruskan jejak kakak-kakaknya di timnas, entah U23, entah senior.
Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.